Aku tak bisa bayar obatmu. Mas, kekuatan ini pas. Aku mati dipukuli, lalu terlahir kembali, jadi menantu. Mas, sudah puas? Putri Ayu. Arif, mau ajak aku? Dia panggil aku. Aku ternyata terlahir kembali sebagai menantu keluarga Pratama, adik ipar musuhku, Rizky. Kalian pergi dulu. 15 Desember 2019, ternyata 4 tahun lalu, menantu Pratama, Arif, baru hari ini dibunuh oleh Rizky dan Putri Ayu karena difitnah perampokan. Seka? Dia mau menggoda aku. Utara, kalian keluar dulu. Arif, kamu nggak takut diusir dari keluarga Pratama? Bu Zahra, urusan keluarga Pratama bukan urusanmu untuk ikut campur, kan? Keluarga Pratama? Kamu cuma menantu, masih keluarga Pratama. Aku ini wanita tuan utama, kok bukan keluarga Pratama? Baiklah. Haruskah aku seperti Rizky Pratama? Panggil kamu tante kecil di belakang? Kamu ngomong apa? Aku ngomong apa? Rizky Pratama itu anak yatim, tapi bukan berarti di dunia ini dia tak punya keluarga. Kalian bertemu lagi 7 tahun lalu 3 tahun merancang rencana, sampai berhasil menjadikanmu sekretaris pribadi direktur utama dan manajer grup. Kurasa kamu nggak mau tuan utama tahu semua ini, kan? Lalu, apa yang dia pikirkan tentangmu? Gimana kamu tahu semua ini? Tentu saja aku takkan kasih tahu. Di kehidupan lalu, setelah tuan utama meninggal, kalian berhasil kuasai keluarga Pratama, lalu mengumumkan hubungan kalian. Melihat sifat curiga tuan utama, aku rasa kamu juga... Dia tahu semua ini, kan? Arif, kamu mau apa? Demi masuk keluarga Pratama, kamu selalu menjaga kesucianmu. Kalaupun aku cari pangkat, aku tak mau jadi budak sampah sepertimu. Putri Tunggal Pratama, Putri Lestari, sudah lama hilang. Kamu cuma menantu. Apa hakmu bersaing warisan dengan Rizky Pratama? Menurutku, kalian tetap saja orang luar. Meskipun aku menantu Pratama, tapi anakku punya darah Pratama. Warisan turun ke cucu, kalian belum pernah dengar. Bibi, cepat sekali sudah mulai memandangku dengan sayang. Ternyata memang wanita murahan, siap menjual tubuh demi pangkat. Arif, kamu nggak boleh ke sini. Surya, kamu memang anjing setia Rizky, ya? Jadi anjing keluarga Pratama. Kenapa? Makananku ikut dia. Lebih enak dari makanmu. Makanan pun ada kelasnya. Tuamu Rizky Pratama di keluarga Pratama lebih buruk dari anjing. Ingat statusmu sebagai menantu. Ini rapat internal keluarga Pratama. Kamu belum pantas. Status, ya?
Pak, ada kabar tentang Lestari? Masih diselidiki. Dia hilang 4 tahun. Masih tak. Keurusan serius. Aku panggil kalian hari ini, utamanya karena kondisi tubuhku makin memburuk. Urusan perusahaan, aku sudah tak sanggup lagi. Aku mau menyerahkan posisi manajer investasi kepada orang lain. Perusahaan investasi menguasai dana. Posisi paling penting di grup. Aku harus dapatkan. Menurut kalian, siapa yang pantas untuk posisi ini? Rizky sudah lama berpengalaman di grup. Semua orang lihat kan? Menurutku dia sangat pantas untuk posisi ini. Wawasan investasi Mas Rizky sangat unik. Saya dukung Mas Rizky. Saya juga dukung Mas Rizky. Urusan Riz sudah banyak sekali. Kalau ambil proyek investasi lagi, aku khawatir kamu tak sanggup. Kalaupun Riz tak sanggup, aku akan bantu dia. Wah, meski Ayu belum jadi istriku, tapi dia sudah lama bersamaku. Dia sangat kompeten. Menurutku, biarkan dia mencoba. Investasi adalah inti bisnis grup. Harusnya dipimpin pria. Iya. Tua bangka ini. Masih tak percaya orang luar. Kalaupun aku bicara, juga takkan dapat perusahaan investasi. Biar aku saja. Arif Wijaya, investasi itu soal uang sungguhan. Kalau rugi, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Aku tak pernah harap kamu bisa bantu keluarga Pratama. Jadi saja menantu yang baik. Jangan ikut campur urusan perusahaan. Ternyata keluarga Pratama sekarang sudah dipegang kakak untuk memutuskannya. Ternyata keluarga Pratama sekarang sudah dipimpin kakak ya. Ayah, aku bukan itu maksudku. Dulu kamu selalu tak mau ikut campur urusan perusahaan. Kenapa hari ini kamu berubah? Itu karena bapak dulu masih sehat dan kuat. Urusan grup tentu tak perlu khawatirkan. Sekarang aku sebagai keluarga Pratama tentu harus membantu keluarga. Baik. Gus, kamu punya niat ini. Ayah, proyek investasi itu bisnis inti Pratama Group. Kalau sekarang diserahkan ke Arif, perusahaan nanti bisa bangkrut kan? Arif, katakan pendapatmu tentang investasi masa depan. Menurutmu, industri mana yang paling menjanjikan? Baik, saya akan jelaskan. Investasi masa depan yang paling menjanjikan menurut saya adalah mobil energi terbarukan. Mobil energi terbarukan? Itu cuma tipuan besar. Arif, pandangan investasimu juga biasa saja ya. Kamu itu lebih baik jadi menantu pecundang saja. Saya justru setuju dengan pendapat Arif. Ayah, mobil energi terbarukan itu jebakan. Ayah jangan tak tipu, Arif. Kamu tahu situasi internasional? Situasi internasional sedang genting. Harga minyak akan melonjak. Ini juga akan mempercepat perkembangan industri mobil energi terbarukan. Akan ada kebijakan pendukungnya. Tak lama lagi, mobil energi terbarukan akan memenuhi jalan. Dasar pekundang, tentu tak mengerti gambaran besarnya. Omong kosong! Harga minyak internasional melonjak 5 menit lalu. Kebijakan pendukung energi terbarukan dikeluarkan 2 menit lalu. Kok kebijakannya tiba-tiba berubah? Benar berubah? Benarkah? Bagus. Arif berpikir jauh ke depan. Jabatan manajer investasi perusahaan, kamu bisa mencobanya. Makasih, Ayah. Tapi Arif sama sekali tak paham operasional perusahaan. Manajer investasi, posisi sepenting itu, dia tak akan sanggup kan? Kak, tadi bukannya kakak sangat merekomendasikan kakak Ipa? Kalau begitu, kakak Ipa jadilah asistenku saja. Kalau ada yang aku tak faham, aku juga bisa langsung minta bantuan kakak Ipa. Lagi pula, kita kan satu keluarga. Bagus. Tadi Ritz juga bilang, Putri Ayu paham operasional grup. Jadi, asisten Arif, dia yang paling cocok. Pak Direktur Utama, saya masih... Kita kan sama-sama kerja untuk Pratama Group. Kamu nggak mau ya? Putri Ayu, bantu Arif Wijaya.
Tidak keberatan kan? Baik. Ayah, ini... Putusan ini final. Putri, tolong dorong saya. Saya mau lebih banyak menemani kuaknya. Hati-hati ya. Aku tahu info 5 tahun ke depan. Industri mana yang untung, aku tahu betul. Kalian mau saingan apa denganku? Sekarang kamu asisten pribadiku. Bagus. Mereka tega menyerahkan proyek sebesar ini pada si Arif Wijaya. Dia masih waspada. Tapi, asal si Arif Wijaya gagal, warisan keluarga Pratama tetap jadi milik kita. Si tuan ini, kenapa harusnya memilih Putri Ayu? Aku lagi pusing cara menyisipkan mata-mata di sisinya. Untung juga, gak usah repot. Putri Ayu itu, mu hanya mengawasinya. Cuma pion. Kalau aku kuasai keluarga Pratama, wanita mana yang tak bisa didapat? Kamu selalu menganggapnya pion. Itu saja nilainya. Setelah habis akan kubuat dia lenyap selamanya. Dana yang bisa saya gunakan berapa? Tuan keluarga membeli Anda 100 miliar. Cuma 100. Siapkan uangnya. Besok pagi, aku mau ke kantor pertanahan. Aku mau beli tanah. Sekarang industri properti sangat sepi dan pengembaliannya juga lama. Anda bisa rugi besar. Kamu mau mengajariku? Enggak. Tuan keluarga mau investasi energi terbarukan. Ingat posisimu. Kamu cuma asistenku. Kamu harus turuti semua perintahku. Baik, Mas Arif. Enggak telepon tunanganmu. Laporin kerjaan. Hah? Aku... Laporin kerjaan dong. Permintaan yang wajar. Andalah atasku. Saya hanya melapor pada Anda. Telepon. Anak ini sombong ya. Di mana orangnya? Aku mau beli tanah. Tak sombong. Siapa dia? Enggak tahu. Tapi cewek di sebelahnya, aku tahu. Putri Ayu. Dia katanya wanita tercantik kota Bahari. Tapi katanya dia dari Pratama Group, wanita Pangeran Rizky. Jadi, ini si Rizky Pratama itu? Bukan, aku pernah lihat Rizky Pratama. Bukan dia. Masuk, lihat dia mau ngapain. Anda mau beli lahan mana? Biar saya jelaskan. Nggak usah, lihat peta saja. Kami dari Pratama Group. Baik. Mas Rizky sudah berpesan. Silahkan ikut saya. Mas Rizky sudah berpesan. Perhatian sekali ya. Nanti kalau aku kaya, pasti akan berterima kasih padanya. Masih mau kaya? 100 miliar ini akan habis ludes. Berita terbesar besok. Desa Utara akan jadi pusat bisnis masa depan. Lahan yang kubeli ini minimal naik 20 kali lipat. Pak, kawasan ini akan dikembangkan. Saya rekomendasikan. Aku nggak mau ini. Desa Utara. Aku mau Desa Utara. Desa Utara di mana? Desa Utara? Pak, Desa Utara belum dikembangkan. Lokasinya agak terpencil. Aku bilang mau beli tanah Desa Utara. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Cari orang yang ngerti. Maaf. Ini Desa Utara. 100 miliar untuk area ini. Beli sebanyak mungkin. 100 miliar untuk lahan ini. Beli sebanyak mungkin. 100 miliar? Ambil kontraknya. Aku buru-buru. Baik, saya langsung ambil. Bong. 100 miliar untuk lahan ini. Kok orang ini familiar ya? Ternyata bos geng Kota Bahari, Dimas Pradana. Katanya dia sangat berkuasa dan setia. Kalau punya uang, ikut aku beli. Pasti kamu kaya. Jangan banyak omong. Keuntungan puluhan kali lipat. Gampang. Emang ada hal sebaik ini? Lahan nomor 1. Dapat. Untung besar. Pulang tidur. Sialan, ini maksudnya apa?
Orang kaya memang gak anggap uang itu uang. Orang kaya ini pasti punya info internal. Lahan ini pasti ada rahasia. Jadi kita beli nggak? Beli. Nggak belian dulu. Ikut dia. Hei, ambil kontraknya. Aku juga mau beli lahan desa utara ini. Kalau rugi? Kalau dia berani tipu aku, sialan, ku habisi. Kerjaan sudah selesai. Sekarang waktunya untuk urusan pribadi ya. Kamu beli lahan sampah dengan 100 miliar. Sepertinya kamu harus mikirin dirimu sendiri dulu. Kalimat itu diajarkan Rizky Pratama kan? Kamu sungguh sangat setia padanya ya? Semua perjualan Rizky Pratama sampai hari ini. Sudah berapa banyak pengorbananku? Dia sudah janji, asal dapat warisan, aku bisa jadi nyonya besar Pratama Group. Putri Ayu itu kan wanitamu. Kamu tega lihat dia dimainkan orang itu. Segini, setelah habis akan kuhilangkan dia. Sekarang, kau pikir kau masih bisa jadi dari Pratama Group? Jangan salahkan aku licik. Cara menyadap ini, aku belajar dari Rizky Pratama. Sekarang kau punya dua pilihan. Jadi pion Rizky Pratama terus, atau tinggal dan layani aku baik-baik. Sudah kubilang, apa yang bisa Rizky berikan, aku, Arif Wijaya, bisa beri lebih banyak. Cuma uang kan? Aku punya banyak. Sekarang tahu harus apa? Ayah, kenapa panggil aku buru-buru? Ada apa? Ini memberi lahan ini dengan 100. Aku penjelasan. Simpan kontraknya. Lahan ini nilainya 200 triliun. Jangan kotori. Aku mbak salah dengar. Kontrak ini senilai 200 miliar. Apa? 200 miliar? Di masa seperti ini, properti lagi resesi. Siapa yang berani beli tanah? Kamu bukannya nggak beli, malah beli tanah di desa. Di tempat terpencil begini. Siapa yang mau ambil? Ayah serahkan proyek berat ini padamu. Tapi kamu, belum sehari, habiskan 100 miliar. Arif Wijaya, kamu memang hebat. Tenang Pak, jangan buru-buru. 5 menit lagi, nilai tanah ini akan naik 20 kali lipat. Kamu gila uang ya? 5 menit, seumur hidupmu pun takkan naik. 5 menit naik 20 kali lipat. Kamu pikir aku bodoh? Sudah begini, masih mau berkelit. Aku menyerahkan investasi padamu. Adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Arif Wijaya, kemarin seharusnya nggak sok jago. Kamu sama sekali nggak ngerti bisnis. Investasi itu seperti main api. Salah sedikit, bisa hancur. Kamu mending belajar dari kakakmu, Rizky Pratama. Dan kamu, Putri Ayu, sebagai asisten Arif Wijaya, investasi konyol begini, kenapa nggak kamu coba hentikan? Saya sudah coba mencegah Pak Arif, tapi dia tetap bersikeras. Sudah cukup. Cuma 100 miliar kan? Harusnya kalian menghujatku begini. Ayah, dengar. Dia masih saja tidak merasa bersalah. Benar, keluarga Pratama memang tak peduli 100 miliar. Tapi hari ini dia habiskan 100 miliar. Besok habiskan 1 triliun. Kalau Pratama Group diserahkan pada orang seperti ini, bisa-bisa perusahaan kita hancur. Cukup. Menurutku, posisi manajer investasi ini serahkan saja pada Riz. Riz itu, dia sangat bijak. Akan gegabah. Soal Arif, biarkan saja dia di rumah. IQ-nya sama sekali tak cocok mengurus bisnis perusahaan. Jabatan manajer investasi akan dipilih ulang. Baik, kalian yakin? Apa? Kabar internal. Desa Utara Pinggiran Timur akan jadi pusat bisnis Kota Bahari. Arif, jangan tipu aku dengan berita palsu. Berita palsu? Ini dokumen internal kota. Hari ini akan diumumkan. Kalau aku jadi kamu, akan langsung cek sumbernya, bukan malah marah-marah. Properti lautan. Saya ingin cerita. Pratama, Desa Utara Pinggiran Timur akan jadi pusat bisnis masa depan. Harga tanah Desa Utara melonjak. Perkiraan terendah, harganya naik 20 kali lipat. Saya sudah hubungi pemilik lahan nomor 1. Kali ini, aku lebih dulu darimu. Purnama, kamu tak akan bisa membelinya. Lahan nomor 1 itu, menantu saya sudah membelinya kemarin. Kamu benar-benar dapat menantu yang hebat. Kudengar kalian tak membiarkannya masuk grup. Kalau Pratama tak memakainya, saya tawar gaji 10 juta per tahun. Purnama, jangan harap. Mas Arif, kamu benar dapat 200 miliar. Tak kusangka. Dalam sehari, kamu bawa keuntungan besar untuk grup. Bagaimana caramu? Menghasilkan uang itu sangat mudah untukku. Semua yang akan terjadi di masa depan, aku tahu semuanya. Pakat. Oh.
Kosong. Kamu cuma beruntung. Kah, 100 miliar. Sehari naik 20 kali lipat. Keberuntungan begini, coba saja kamu. Sudah. Arif, bakat investasimu sungguh mengejutkanku. Tapi bakat juga perlu informasi. Kamu berani investasi 100 miliar. Apa kepercayaanmu? Pak, sebenarnya sejak 3 tahun lalu, saya sudah perhatikan rencana kota. Jalan besar yang dibangun beberapa tahun ini, semua menuju desa utara. Dan lahan rencana kota juga semua berpusat di sekitar desa utara. Jadi, kalau Kota Bahari mau membangun kawasan baru, pasti di desa utara. Lalu, gimana kamu tahu pasti diumumkan hari ini? Kak, aku punya sumber info sendiri. Aku nggak kayak kamu. Yang kamu punya cuma pecundang. Jangan sombong. Cuma dapat uang kan? Tanpa keluarga Pratama, kamu bukan siapa-siapa. Kak, kamu lihat aku dapat uang. Jadi marah mau mukul aku ya? Sudah, jangan ribut. Kita akan satu keluarga. Duduk semua. Kamu berhasil membawa keuntungan 200 miliar. Itu jasa besar. Tapi lahan ini, aku tak mau menjualnya. Sekarang grup kita punya belasan perusahaan. Kamu bisa pilih satu lagi sebagai imbalan. Wah, Arif baru ambil satu perusahaan. Sekarang mau ambil yang lain lagi. Ini nggak pantas kan? Dasar pecundang. Arif bikin grup dapat 200 miliar. Si tua bangka pasti akan kasih dia perusahaan lagi. Daripada biarkan dia pilih sendiri, mending kita yang tawar. Berikan perusahaan paling repot. Pas sekali, Riz punya perusahaan film. Dia nggak sempat urus. Arif, kalau mau ambil alih, jangan sampai bangkrut ya. Pesona Film? Baiklah Arif, perusahaan ini untukmu. Kerjakan dengan baik. Sepertinya Tuan Pratama masih mengujiku. Tak masalah kalau yang lain gagal. Bukan berarti aku, Arif Wijaya, juga gagal. Oke, deal. Kebetulan, aku tertarik dengan industri film. Aku duluan ya, Pak. Kak Dimas, sudah ketemu. Anak yang beli lahan kemarin, dia menantu keluarga Pratama. Namanya Arif Wijaya. Dia terkenal pecundang. Selain boros, nggak bisa apa-apa. Apa? Jadi dia itu pecundang yang cuma bisa boros. Berarti 20 miliarku malah beli lahan romsokan. Dan 100 miliar itu mungkin cuma main-main. Beraninya menipu aku. Kak Dimas, gimana? Gimana? Si dia. Ayo. Mas Arif, kapan kita ke perusahaan film? Ikuti saja. Baik. Arif, beraninya kamu tipu aku beli tanah rongsokan. Beraninya main tipu-tipu sama aku. Bayar aku 20 miliar. Kalau enggak, biar anak buahku. Dimas Pradana kan? 20 miliar itu sudah dapat 20 kali lipat kan? Kok kurang? Untung. Pisauku mana? Bos, ini pakai ini. Loh, bukannya ini bos geng Kota Bahari, Kak Dimas? Ada apa ini? Kamu mau bantu bocah ini? Jangankan kamu. Kalaupun Lingga Pratama datang, aku nggak akan beri muka. 20 miliar dan 1 kaki. Aku pasti ambil. Kak Dimas, bocah ini, meski dia kerabat keluarga Pratama, tapi kalau mau dihajar, aku bahkan rela pukul dia 2 kali. Mau duluan? Ancuy. Silakan. Berlutut dan panggil dake. Nanti ku buat ringan. Arif. Bukannya kamu sombong? Kamu pikir karena dapat uang sudah hebat? Berani melawan Kak Dimas? Aku tunggu kamu mati. Nggak mau. Dasar keras kepala. Bawa karung. Bos, jangan. Bos apanya? Nggak lihat aku. Desa Utara Timur. Jadi pusat bisnis Kota Bahari. Harga tanah melonjak 20 kali lipat. Desa Utara Pinggiran Timur direncanakan jadi pusat bisnis Kota Bahari. Harga tanah melonjak 20 kali lipat. Apa maksudnya? Bos, kita kaya. Aku akan kaya. Artinya, tanah yang kamu beli ikut Mas Arif. Paling tidak untung 20 kali lipat. 20 miliarku, jadi 200 miliar. Kenapa Kak Dimas? Kurang 200 miliar. Enggak. Saya Dimas. Panggil saya Dimas saja. Enggak berani. Saya malah harus berlutut. Jangan. Anda Tuan. Cepat turunkan senjata. Panggil kakek. Kakek. Sudah. Saya nggak sanggup.
Mohon bimbingannya, Tuan. Panggil Tuan, saya jadi kelihatan tua. Nggak usah, Dimas. Mas Arif, ada apa? Tadi kamu dengar nggak? Ada yang mau aku mati. Dimas, kamu bodoh menunduk pada sampah ini. Memangnya kamu siapa? Mas Arif itu pembawa rezekiku. Ingat ini semua, Mas Arif satu-satunya bosku. Siapa berani macam-macam dengannya, berarti macam-macam dengan Dimas. Mas Arif, gimana urusnya? Bukannya kamu bilang, siapapun yang melawanku berarti melawanmu? Urus saja seperti biasa. Bro, bungkus dia pakai karung. Hati-hati Mas Arif. Ini Pesona Film. Saya ke kantor pusat dulu untuk menyerahkan surat jabatan Anda. Anda bisa lihat-lihat saja lingkungan perusahaan. Baiklah. Hei, kamu itu, keluar! Loh, kamu belum tanya mau ngapain, kok langsung diusir? Kamu orang perusahaan kami, bukan? Keluar. Kalau bukan orang perusahaan, nggak boleh masuk. Boleh masuk, tapi orang sepertimu nggak boleh, paham? Orang sepertiku? Aku orang macam apa? Cuma datang ke perusahaan kami untuk mengejar Putri Susi, si kodok. Baju kamu ini familiar ya? Jangan-jangan sewaan ya? Gak ada brandnya. Nanti kalau kotor, gak bisa dikembalikan. Ini baju custom keluarga. Nggak ada logo brand. Ngapain sosokan? Keluarga kamu? Aku ini orang konglomerat utama Pratama. Cepatnya. Mas Randy, sudah datang. Lama tidak bertemu. Putri Susi ada? Putri Susi ada? Eida, Anda lihat saja di sana. Siapa orang besar ini? Kok baju sama denganku? Dia cuma kecoa yang mengincar Mbak Susi. Kami usir dia sekarang. Tunggu. Kamu siapa? Beraninya pakai baju yang sama denganku? Opot bajunya yang palsu itu. Kalau tidak, Pak Susi bisa mengira baju customku yang mahal ini adalah bajunya pasar. Hati-hati Mas Randy, kami urus dia sekarang. Siapa sih Mas Randy itu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya tanya soal Mas Randy? Orang kelas atas, jangan dihiraukan, si pecundang. Cepat lepas bajumu, biar kami tak turun tangan. Di kota Bahari, aku kenal banyak orang besar. Tapi Mas Randy yang kalian maksud, dia belum pantas kenal aku. Mas Randy itu partner dari Pesona Film. Juga sahabat dekat Bapak Rizky. Dia belum pantas kenal kamu. Beraninya pamer di sini? Tahu ini tempatnya mana? Tahu kami ini siapa? Nama Mas Rizky. Pasti pernah dengar kan? Dia pangeran utama kota Bahari. Dasar pecundang pamer, C. Prosedurnya sudah selesai. Sekarang Anda pimpinan utama Pesona Film. Wakil Anda, Putri Anissa. Baik, panggil Putri Anissa ke sini. Ya, dia bilang apa? Dia bilang suruh Ibu Anissa turun sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Ibu Anissa bisa kamu panggil-panggil. Jangan banyak omong kosong. Cepat lepas bajumu, lalu nyah. Kalau tidak, kami turun tangan. Kalian lagi ngapain? Ada apa ini? Ibu Anissa sudah datang. Dia cuma cari masalah. Kami akan langsung usir dia. Dasar tidak tahu diri. Minggir! Pak Arif. Ini Bapak Arif, bos baru kita. Mulai sekarang, urusan perusahaan sepenuhnya di bawah kendalinya. Pak Arif, saya salah menilai. Mohon dimaafkan. Saya sujud. Maaf Pak Arif, saya punya tanggungan keluarga. Mohon ampuni saya. Aku tak mau melihat mereka berdua lagi. Dasar sampah yang meremehkan orang, kalian dipecat. Mas Randy, jangan begini. Ini kantor. Takut apa? Gak ada siapa-siapa. Dasar kantor kalian ini. Manajemennya payah banget. Siapapun bisa masuk. Mas Randy, jangan begini. Jangan lupa, aku dan bosmu itu teman sekolah. Masih mau jadi pemeran utama? Jadi baik. Perusahaan ini memang harus dibersihkan. Orang macam apa yang bisa masuk ke kantorku di jam kerja untuk mengganggu karyawanku? Karyawanku? Kamu pikir kamu siapa? Baru aja ya. Cuma anjing dari Rizky Pratama. Beraninya kamu ngomong gitu, sialan. Rizky Pratama itu siapa?
Kamu susah masuk perusahaan ini kan? Aku lagi nggak mood. Berlutut minta maaf. Aku bisa pertimbangkan memaafkan. Dasar pekundang, cepat minta maaf pada Mas Randy. Aku tinggal telepon. Kamu langsung tamat. Kalau tahu diri, cepat berlutut. Beraninya kamu mukul aku. Kamu tahu aku sama bosmu hubungannya apa? Dia sahabatku. Kamu tahu bos perusahaan ini sekarang siapa? Siapa? Jangan-jangan kamu? Rizky Pratama itu siapa? Kamu juga siapa? Minta aku berlutut. 10 nyawamu pun takkan cukup. Kamu tahu siapa Rizky Pratama? Dia pangeran utama Kota Bahari. Kamu tamat. Telepon Rizky Pratama sekarang. Panggil dia ke sini. Lihat saja, berani dia melawanku. Satpam, tolong. Nisa, habisi dia. Dia bos kami. Dengar gak? Aku sahabat bos kalian. Cepat habisi dia. Tunggu. Bu Anissa, tadi ibu bilang dia siapa? Saya bilang Mas Arif ini bos kami. Nggak mungkin. Rizky Pratama kan keturunan utama Pratama. Mas Rizky sudah mundur. Sekarang Mas Arif yang ambil alih. Rizky Pratama itu nggak pantas mengangkat sepatuku. Katanya Mas Randy ini partner kita. Jabatan apa? Bisnis iklan perusahaan kita selama ini dikelola oleh Mas Randy melalui Hartono Corp. Oh, bisnis bawahannya ya. Berhenti sekarang. Semua kerjasama dengan Hartono Corp. Cari lagi perusahaan iklan. Baik. Bu Anissa, ini nggak pantas dong. Kita kan sudah punya kontrak. Mas Arif, saya salah. Saya minta maaf ya. Aku baik sama kamu kan? Tolong bujuk Mas Arif untukku ya. Wah, kekuasaan dan kekayaan Mas Arif kelihatannya jauh lebih besar dari Mas Randy. Kalau aku bisa dekat dengannya, pasti bisa jadi bintang besar. Apalagi Mas Arif ganteng banget. Orang yang bikin onar di sini, usir dia. Iya. Buat dia telanjang. Dasar rendahan. Beraninya pakai yang sama denganku. Jangan. Mas Arif, beri kesempatan Mas Arif. Nanti ke kantorku. Aku mau merencanakan ulang bisnis perusahaan kita. Atur ulang perusahaan. Baik. Haji. Mas Arif, kamu baru pukul orang. Tanganmu pasti sakit kan? Sini, biar aku urutkan. Bos. Kamu juga mau tidur sama Mas Arif? Kamu cuma pelacur, Mas Arif kan? Kamu kalah jauh sama aku. Semua dana perusahaan terjebak. Cek ini. Kamu ini manajer bagian. Bos, proyek-proyek ini sudah kami hitung, pasti untung. Lagi pula, kami sudah pakai banyak koneksi untuk dapatkan. Semua di perusahaan ini sudah mengerahkan banyak sumber daya hanya untuk membelikan saya peran pendukung. Kita. Potong semua. Aku butuh uang untuk proyek baru. Tapi kalau dipotong semua, kita akan rugi 70% dana. Cuma dapat 30%. Aku tak peduli rugi berapa. Aku butuh dana sekarang. Aku tak mau ulangi lagi. Kamu, Pak. Bos macam apa ini? Bos nggak ngerti apa-apa, langsung main air. Perusahaan bangkrut. Nanti kamu akan mohon padaku. Kukira hebat. Ternyata cuma anak manja. Proyeknya dijual. Kayaknya mau nge-hype orang ini. Gak bisa, aku harus dapat peran. Mas Arif, aku sudah lama bersiap untuk drama itu. Langsung dibatalkan. Di drama baru, bisa kasih aku peran bagus nggak? Baiklah, peran utama wanita proyek baru ini, kamu yang perankan saja. Benarkah, Mas Arif? Kamu baik banget sama aku. Mas Arif lebih suka aku. Kenapa sombong? Ini proyek film investasi baru saya. Besok dana masuk, langsung eksekusi. Saya mau hasilnya dalam seminggu. Seminggu? Bos, dari konsep ke syuting butuh 1/2 tahun.
Ditambah post-production, paling cepat pun setahun. Saya mau bukan film, tapi drama pendek. Drama pendek? Drama pendek 1 menit lebih. Aku belum pernah dengar di industri film ada drama pendek sependek ini. Bapak batalkan semua proyek hanya untuk syuting drama pendek untuk hiburan sendiri. Dengan pengalamanku 10 tahun, drama pendek seperti ini nggak akan untung. Justru saya pikir sebaliknya. Dengan drama pendek, saya bisa dapatkan untung minimal 100 miliar. 100 miliar? Putri Anissa, kamu hanya bertugas melaksanakan. Laporkan kemajuan proyeknya pada Putri Ayu. Proyek ini sepenuhnya dipegang Putri Ayu. Kamu tidak perlu khawatir. Besok, revolusi besar akan membuat 99% sinetron dan film diblokir. Seluruh industri akan mengalami musim dingin dan drama pendek akan membuat pesona film bangkit dari keterpurukan menjadi raja industri selama 10 tahun ke depan. Kukira ada proyek baru, ternyata cuma drama pendek murahan. Arif Wijaya ini memang seperti yang dibilangin, pecundang yang tak berguna. Dia itu Arif Wijaya, menantu pecundang terkenal keluarga Pratama. Bu Anissa, berarti aku gak ada harapan lagi bisa viral. Karya pecundang bisa viral. Drama murahan begini, cuma orang awam yang bisa mikirin. Repot banget, tadi kukira bisa naik popularitas lewat drama ini. Kayaknya malah bakal kehilangan fans. Bu Zahra, benar saja. Seperti dugaan ibu, Arif Wijaya ini cuma main-main. Saya akan menuruti perintah ibu. Sayang, kerja bagus. Kamu akan segera bergabung dengan Perkumpulan Merah. Menjadi budak kesayangan Tuan Ketiga. Tuan Ketiga, Perkumpulan Merah. Berita terbaru. Wabah membuat industri film menghadapi perubahan besar. Semua bioskop ditutup. Perubahan kebijakan ini membuat industri film terpuruk. Bu, Anissa, sudah lihat berita? Gawat. Aku lagi lihat. Kok Mas Arif bisa tahu? Hanya keberuntungan. Tapi dia memang selamatkan perusahaan. Kemarin aku jual semua proyek. Meskipun rugi 70%, tapi dapat kembali 30%. Kalau tidak, perusahaan kita bisa bangkrut. Apa mungkin drama pendek yang dia pilih bisa? Nggak mungkin. Dia kan cuma orang luar. Nggak ngerti soal film. Keberuntungan nggak akan datang 2 kali. Nggak bisa. Aku harus cari cara dekat dengannya. Meskipun Arif payah, tapi dia kan dari keluarga Pratama. Mas Arif, saya Dimas. Ada waktu nggak? Saya mau traktir makan. Untuk minta maaf soal yang dulu. Oh, aku lagi cari kamu. Ada bos besar baru di Kota Bahari. Bawanya dana ratusan triliun. Mau ikut ambil bagian? Ratusan triliun? Mas Arif, perintah saja. Mulai sekarang, saya jadi anak buah nomor 1 Anda. Siang nanti, restoran Langit Biru. Saya tunggu kedatangan Anda. Halo? Mas Arif, maaf ya. Aku kurang sopan. Aku mau traktir makan untuk minta maaf. Siapa? Aku Putri Susi, dong. Kapan? Shan, ke restoran Langit Biru. Aku traktir. Harus datang ya. Mah. Keduanya di Langit Biru. Narik. Nggak usah pesan terlalu banyak. Nanti aku ada acara makan di sini. Mau ikut sama aku? Acara makan bagus dari kamu. Cuma mau pamerin aku kan? Buat nambah statusmu. Boleh, kan langka Mas Arif mau ajak. Sayang, siang kita makan sapi. Malamnya kita makan ayam. Mas Aditya, kamu mesum banget. Sapi atau ayam, mana yang lebih suka? Dasar mesum, nggak mau ngomong lagi. Tahu nggak kita ke restoran Langit Biru hari ini buat apa? Bukannya mau makan steak? Restoran Langit Biru ini milik kakakku, Dimas Pradana. Hari ini dia mau terima tamu yang sangat penting. Aku diutus duluan buat sambut tamu. Kayaknya Kak Dimas sangat percaya kamu ya. Aku bisa duluan dari yang lain untuk bertemu orang hebat ini. Sampai Kak Dimas pun harus sangat hormat. Jelas dong, aku kan orang kepercayaan Kak Dimas. Wah, orang hebatnya nggak ketemu, malah ketemu orang lam. Ayo. Wah, ini kan artis besar, Putri Susi. Aditya, kamu kok di sini? Putri Susi. Sudah bosan Mas Randy?
Malah turun level sama orang begini? Cuma pesan segini. Hah? Gak mampu. Jangan pamer di restoran mewah. Pria seperti ini takkan kulihat. Aditya, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Putri Susi, berapa banyak uangku untukmu dulu? Lalu kamu malah sama Randy Hartono. Baik. Lagi pula si Hartono, di Kota Bahari juga orang penting. Sekarang kamu sudah dimainkan si Hartono, malah cari preman rendahan begini. Aku sangat tidak senang. Kamu mau apa? Gampang. Aku mau dia makan semua yang di lantai. Lidahi, atau kamu telanjang di sini, di depan pacarmu. Jaga aku sampai puas. Aku lepasin kalian. Jangan keterlaluan. Kenapa? Nggak berani? Kalau gitu, suruh pacarmu makan semua. Kalau aku nggak makan, kalau gitu, Kamu masuk tegak, keluar tergeletak. semua ini di lantai. Hari ini kamu harus makan. Mau atau tidak? Sisa sebutir pun, ku keprek 3 kakinya. Aditya, jangan kira karena kamu dibawa Dimas, kamu bisa berbuat sesukamu di Kota Bahari. Dasar jalang. Beraninya bicara begitu pada Mas Aditya. Beraninya pukul cewekku. Dengar ya, di jalan ini belum ada yang berani melawanku. Sekarang ada. Mas Hadi! Mas Arif, maaf. Aku juga nggak tahu akan ketemu dia. Cepat pergi, nanti nggak bisa pergi lagi. Kalian tamat. Bos Aditya itu Dimas Pradana, bos geng Kota Bahari. Menyinggung Aditya berarti menyinggung Kak Dimas. Kalian nggak ada yang bisa kabur. Cepat pergi, cepat pergi. Kamu khawatir banget ya? Sudah begini, masih ngomongin ini. Aku nggak mau kamu kena imbas. Mereka mau hajar kamu. Mereka serius mau hajar kamu. Mau pergi? Kalian bisa pergi? Pengawal! Ternyata kamu orangnya Dimas Pradana. Sekarang tahu aku orangnya Kak Dimas. Terlambat. Cabut kedua kakinya. Kak Dimas lagi layani orang besar. Nggak boleh ada darah. Nggak bisa fleksibel ya. Seret keluar dan hajar! Kak Dimas bilang, malam ini jangan cari masalah. Semua harus tenang. Dasar melunjak. Gak berani? Minggir sana. Ingat ini semua. Mas Arif satu-satunya kakakku. Siapa berani macam-macam dengannya, berarti macam-macam sama aku. Bunuh kau. Aku ganti nama. Guntur, pas banget kamu datang. Itu dia sengaja cari masalah. Jaga dia baik-baik. Waduh, Kak Dimas, gawat. Di restoran Langit Biru, anak kita mau patahkan kaki Mas Arif. Sialan! Guntur, kendalikan situasinya. Aku langsung ke sana. Siapa berani sentuh Mas Arif? Ku bantai sekeluarganya. Sialan, tiap hari pakai nama aku buat cari masalah. Gak bisa diam ya? Gak bisa diam ya? Berlututlah minta ampun pada Kak Aditya. Kamu masih ada kesempatan. Kalau enggak, Kak Dimas segera datang. Bukan hanya patahkan 2 kakimu saja. Putri Susi, menyerahlah sekarang. Nanti aku bisa membela kamu di depan Kak Dimas. Tapi, pria ini harus mati hari ini. Aditya, biarkan dia pergi. Aku buka. Dasar perempuan murahan. Karena kamu mau banget buka baju, cepatlah. Jangan buka. Gudul, apa maksudmu? Dia mau kasih hiburan buat kita. Kamu gak mau lihat, tapi yang lain mau. Bener kan? Hei, kenapa kalian hari ini? Biasanya kalau bahas cewek, semua jadi semangat. Kok hari ini malah lesu semua? Si murahan ini memang gak terlalu terkenal. Tapi dia kan artis juga. Kok kalian gak mau lihat? Kenapa? Kan kamu yang mau buka. Sekarang aku bantu malah sok suci. Murahan, bukannya mau buka. Ngapain sembunyi-sembunyi? Masih mau selamatkan pacarmu?
Pacarmu ini payah banget. Ceweknya mau telanjang di depan umum, masih bisa duduk diam saja. Aditya, cukup! Kak Dimas bentar lagi datang. Lihat saja nanti. Guntur, kok kamu aneh banget hari ini? Aku lebih dulu sama kakak. Kamu masih anggap aku saudara? Oh, aku tahu. Kamu suka sama cewek ini ya? Jadi malu bilang. Dimas datang, main saja sesukamu. Siapa berani macam-macam sama Kak Arif? Kak Dimas, akhirnya datang. Itu dia sengaja bikin onar. Kak Dimas, kenapa pukul aku? Apa ada kemungkinan kalau dia orang penting yang kutunggu? Jangan bercanda Kak Dimas, dia cuma pelacur yang cuma bisa main mata. Dan Jalang ini juga mau buka baju di sini buat godain. Betul. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin, Kak Dimas. Si Susi ini, dia cuma Jalang yang sudah basi. Mana mungkin dia bisa dekat dengan orang sehebat itu, Kak Dimas. Bocah ini, dia cuma sampah. Apa pelajaran yang kuberi? Jangan sombong. Mas Arif, Kak Ipar, saya kurang mengawasi. Anak buah saya lancang. Dimas, kamu harus cari tahu dulu. Biar enggak dibilang sombong. Kamu jelaskan. Memangnya kamu siapa? Beraninya menyuruh Mas Arif makan di lantai? Kak Dimas, aku salah. Kak Dimas, ampuni aku. Kak Dimas. Buat apa minta maaf sama aku? Mas Arif, aku salah. Mas Arif, ampuni aku. Mas Arif, aku salah menilaimu. Aku buta. Mas Arif, ampuni aku. Ampuni aku. Mas Arif. Susi. Ingat dulu aku pernah baik padamu. Tolong belain aku. Susi, aku mohon. Susi. Sudah begini, masih mau sentuh kakinya? Bukan begitu maksudku, Kak Dimas. Aku makan. Dasar anjing buta, beraninya ganggu tamu istimewa. Seret dia keluar, masukkan ke karung. Kak Dimas! Ampuni aku, Kak Dimas! Ampuni aku! Mau kemana? Mas Arif belum bicara, kamu mau pergi? Mau kemana? Mas Arif belum bicara, kamu sudah mau pergi? Aditya yang menyuruhku. Tolong, biarkan aku. Aku salah. Memangnya kenapa kalau kamu salah? Bosku masih tidak senang. Mas Arif, aku salah. Aku minta maaf. Maaf, apa gunanya? Bayar? Kamu mampu? Aku bayar 10 juta. Cih, Mas Arif itu siapa? Masa dia mau sampah-sampah sepertimu? Ayo, gak mau buang waktu sama orang begini. Bukannya dia bilang tadi ada layanan striptis? Bilang mereka jangan sia-siakan. Semuanya, karena Mas Arif sudah bayar, kalian jangan sungkan. Makasih Mas Arif. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Dimas, siapkan anak buah yang jago. 3 hari lagi, ada urusan besar. Aku, Dimas, gak punya apa-apa, tapi anak buahku banyak. Aku mau yang jago. Bukan cuma banyak orang bisa selesaikan masalah. Kalau berhasil, kamu akan jadi Kak Dimas di seluruh wilayah utara. Tentu, tapi untuk apa Mas Arif? Sesuai rencana Anda, bagian pertama sudah selesai. Bagian kedua dan ketiga siap syuting. Serial pertama, sisa dana perusahaan berapa?
Habiskan semua untuk promosi. Bikin heboh. Sisa dana perusahaan masih 20 miliar lebih, semua untuk promosi. Ya, semua. Juga, Putri Susi tetap menjadi pemeran utama di bagian kedua dan ketiga. Baik, bos. Putri Susi memang hebat. Bisa-bisanya membuat Arif Wijaya habiskan semua uang untuk promosikan serialnya. Terkenal lewat serial pendek. Mustahil. Serial pertama akan segera tayang. Judulnya Putra Raja Tak Terkalahkan. Dasar orang awam. Serial begini kampungan dan klise. Pasti akan membuat semua investasi sia-sia. Mending aku rebut dana ini untuk kepentingan. Pulang sekarang, ada yang mau kutanya. Baik, aku langsung pulang. Aku pulang dulu. Drama akan segera tayang. Baik, bos. Ayah. Arif, kau ambil semua uang perusahaan untuk memanjakan seorang aktris. Jelaskan pada kita semua. Hei, Kak. Kok mukamu jadi begitu? Dipukul siapa sampai begini? Ada apa, Riz? Bukannya kamu bilang jatuh sendiri? Aku cuman mabuk dan jatuh. Kak. Kayaknya bukan ya. Kayaknya kamu cari masalah sama siapa, lalu dihajar kan? Aku beneran mabuk dan jatuh. Lagian di Kota Bahari, siapa berani pukul aku? Kak, Jangan cari masalah sama siapa-siapa ya. Minum alkohol itu nggak sembarangan. Ada yang harus dihormati. Cukup! Arif menggunakan dana perusahaan untuk memanjakan seorang aktris. Sekarang kamu sudah berani-beraninya begini. Pak, Bapak ngomong apa? Uang yang saya habiskan semua untuk produksi film dan promosinya. Ini semua investasi normal. Apa hubungannya dengan aktris? Masih saja berkelit. Lihat sendiri. Berantem di luar saja sudah parah. Foto-foto ini, kalau sampai ke media, muka keluarga Pratama mau ditaruh di mana? Jangan lupa statusmu sendiri. Pak, aku dan aktris-aktris ini bersih. Langit dan bumi saksinya. Sudah kubilang, uang yang kuhabiskan itu benar-benar investasi normal. Cemburu, berkelahi. Itulah yang kau sebut bersih. Demi seorang wanita, habiskan banyak uang, buat banyak masalah, buang banyak waktu. Tangan pun tak sampai tersentuh. Dasar bodoh. Kamu pikir semua orang sepertimu? Habiskan uang cuma untuk wanita? Arif, kamu pakai uang perusahaan untuk investasi drama pendek hanya untuk mempromosikan wanita murahan. Itu sikapmu? Bu Zara, apa buktinya proyek drama pendekku pasti gagal? Justru aku rasa proyek ini akan menjadi panah petunjuk industri. Panah petunjuk industri? Terlalu percaya diri. Jangan pikir karena beli tanah kamu untung sekali, kamu jadi bisa segalanya. Siapa sih yang tak bisa omong besar? Kamu investasi di Pesona Film. Habiskan banyak uang tapi nggak ada hasilnya. Dapat untung, jangan-jangan harus nunggu beberapa tahun lagi. Aku, Arif Wijaya, untungnya cepat. Investasi segini, tak perlu sehari pun. Aku bisa balik modalnya. Nggak perlu sehari. Omong besar sekali. Kalau gitu, tunjukkan saja bagaimana kamu bisa balik modalnya. Pak Rizky. Anissa, sekarang aku bersama Bapak Arif, juga Direktur Utama Pratama Group. Dengarkan baik-baik. Sekarang, lapor situasi perusahaan. Kami mau tahu operasional real time Pesona Film. Baik Pak Rizky, baru saja sesuai perintah Pak Arif, saya sudah rilis drama baru, Putra Raja Tak Terkalahkan, ke seluruh platform. Tunggu, drama apa? Putra Raja Tak Terkalahkan. Arif, itu cerik banget. Kampungan banget. Bapak dengar? Kayaknya dia ngejek ibunya. Pak, bukan itu maksudku. Baik, ke intinya. Anissa, lanjutkan. Sesuai rencana Pak Arif, semua dana perusahaan sudah digunakan untuk promo. Sudah dapat 200 juta lebih. Berapa? Totalnya 230 juta. Aku tanya, total investasi perusahaan berapa? 20 miliar. Investasi 20 miliar lebih, hasilnya cuma 200 juta lebih. Benar. Arif, kamu gila? Demi seorang wanita, kamu buang 20 miliar? Pak, Arif mengkhianati keluarga Pratama. Dia tidak menghargai ayah. Usir dia dari keluarga Pratama! Aku sepenuh hati untuk keluarga Pratama. Malah kamu bilang aku pengkhianat. Buat investasi 20 miliar, hasilnya cuma 200 juta. Kamu habiskan semua aset keluarga Pratama. Itu pengkhianatan. Jangan buru-buru. Jangan terlalu emosi.
20 miliar itu cuma investasi kecil. Perusahaan tak butuh orang tak berguna. Keluarga Pratama tak butuh pecundang. Keluarga memang tak berharap padamu. Tapi sekarang, perusahaan yang aku bangun susah payah, kamu habiskan semua. Berjuang susah payah dapat 20 miliar lebih, kamu masih berani membual? Soal cari uang, dari mana kamu punya kepercayaan diri melawanku? Arif, Rizky itu wakil direktur grup. Kalau kamu bisa dapat lebih dari dia, kamu jadi wakil direktur grup. Boleh, semoga kalian tepati janji. Jabatan wakil direktur grup ini pasti akan kuambil. Jabatan wakil direktur grup untuk yang mampu. Dasar pecundang. Selain membual, apa lagi yang bisa? Anissa, lapor data real time. Sebentar, datanya sudah keluar. Sejak awal sampai sekarang, dalam 10 menit, pendapatannya naik jadi 6,2 miliar. Pertumbuhan meledak. Anissa, perhatikan. Selain aku dan manajer Zahra, direktur utama juga mendengarkan. Jangan karena Arif, kau memalsukan data. Pak Rizky, data yang saya sampaikan benar. Uang kembali sudah masuk ke rekening perusahaan. Putri Ayu juga bisa bersaksi. Nggak mungkin, bahkan film pun nggak mungkin. Waktu sebentar ini, untung sebanyak ini. Kalaupun untungnya 6,2 miliar, untuk kembali modal 20 miliar, harus menunggu sampai kapan? Tenang, Bu Zahra. Kita duduk saja dan tunggu. Kita lihat kapan untungnya bisa 20 miliar. Arif, jangan sombong. Bahkan film jelek pun saat rilis masih ada kenaikan. Kurasa filmmu itu paling banyak cuma dapat 1 miliar lagi. Anissa, perbarui data. Baik, uang kembali naik ke 9,43 miliar. Serial pendek ini sepertinya tidak seburuk yang kukira. Tentu saja. Melampaui 20 miliar. Biaya promosinya sudah kembali. Tak kusangka drama pendek seperti ini ternyata potensinya sebesar ini. Arif, kali ini aku meremehkan bakatmu. Ayah, ini baru permulaannya. Drama pendekku Putra Raja Tak Terkalahkan paling tidak bisa dapat 100 miliar. Drama pendek seperti ini, sebulan aku bisa syuting 4. Dulu 2 miliar, masih naik. Pak Arif, ini seperti mimpi, tak kusangka. Ayah, aku baru ingat, ada apa? Aku duluan. Wakil Direktur Rizky. Posisi tinggi itu untuk yang mampu. Posisimu itu, sudah waktunya kau serahkan. Rama Group tak membiarkan orang malas. Keluarga Pratama tak membiarkan sampah. Keluarga memang tak berharap padamu. Tuan, saya ada urusan. Saya pamit dulu. Hati-hati, Tuan. Ayah, biar saya antar Ibu Zahra. Kalian pulang saja. Aku juga mau istirahat. Baik, Ayah. Tunggu. Soal posisi wakil direktur, nanti kita bahas lagi. Sekarang grup sibuk. Kita masih butuh Rizky. Tentu saja, kamu berjasa pada keluarga. Kamu akan diberi wewenang lebih besar. Baik, Ayah. Lihat saja, siapa yang lebih keras? Kamu atau aku? Arif, aku serius mau teriak. Halo? Oke. Aku tahu. Tuan ketiga, Arif sudah tertipu. Bagus. Selanjutnya, teruskan saja hubungan akrabmu dengannya. Aku tahu harus berbuat apa. Bisa masuk ke mata tuan ketiga atau tidak, tergantung Arif. Apa dia punya kemampuan itu? Keluar! Mbak Susi. Satu persatu. Mbak Susi. Bagaimana cara Anda jadi terkenal lewat drama pendek? Mbak Susi, mau tanya, menurut Anda, kenapa drama pendeknya sukses besar? Mbak Susi, katanya pesona film ganti kepala. Apa suksesnya karena dia? Ya, Bapak Arif kami sangat berbakat. Bukan hanya pandangannya yang luar biasa, bahkan konten dan kreativitasnya, semua dia yang urus. Maksud Anda? Mbak Susi. Hello? Kamu yakin pesawat itu sudah lepas landas dari Kota Baru? Yakin. Pesawat bisnis nomor AG550 terbang dari Kota Baru ke Bandara Internasional Kota Bahari. Bagus. Para preman yang kubilang untuk siapin, sudah siap semua? Sudah siap. Berangkat sekarang, kumpul di persimpangan Desa Wijaya. Sisanya, tunggu perintahku. Siap.
Dimas, suruh mereka semua hati-hati. Mereka itu pembunuh profesional, bukan orang sembarangan. Di kehidupan lalu, seorang raja bisnis bernama Hendra Wijaya dari jalan finansial membawa 500 triliun datang ke kota Bahari. Tapi langsung diculik begitu turun pesawat. Dia punya rahasia lain. Ada yang rela melepas uang itu, asal dia diam selamanya. Andy, berapa lama lagi? Sebentar lagi, Pak. Andy. Kalian kan cuma mau uang. Mereka bayar berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Lepaskan aku. Halo, Mas Arif. Habisi mereka semua. Cepat. Ayo. Giliran kita. Kalian siapa? Aku Arif Wijaya, menantu Lingga Pratama. Oh, kau yang jual tanah, dapat 200 miliar dan bikin drama pendek Arif Wijaya. Terima kasih banyak. Ayo, cepat bawa aku pergi. Pak Hendra, tidak ada yang mau ditanyakan. Misalnya, kenapa saya kebetulan muncul di sini? Saya dari Kota Baru ke Kota Bahari untuk mencari seseorang. Siapa? Ketua Merah Bagas. Tuan ketiga. Kamu akan segera bergabung dengan Perkumpulan Merah, menjadi peliharaan Tuan Ketiga. Perkumpulan Merah itu organisasi misterius yang dipimpin Tuan Ketiga. Tuan Ketiga menggunakan anak yatim piatu perempuan untuk menjilat para pejabat tinggi. Katanya Tuan Ketiga ini sangat misterius. Bahkan wanita yang dia adopsi juga tak pernah melihat wajah aslinya. Saya kesini untuk membentuk asosiasi bisnis Kota Bahari melawan Perkumpulan Merah. Yang menyerang Anda itu orang Tuan Ketiga. Jadi, bagaimana kamu bisa tahu jadwalku? Saya tak peduli, karena saya percaya kamu. Pak Hendra, Anda sudah selidiki saya. Bagaimana hasilnya? Dengan 4 kata, menantu pecundang. Menurut Anda, menantu pecundang seperti saya memang pantas? Dari pembelian lahanmu dan urusan filmmu, yang bisa kubilang, kau sangat menyembunyikan diri. Tak pernah bersuara, tapi langsung mengejutkan. Melawan Perkumpulan Merah, aku tidak yakin. Tapi, aku rasa kau bisa. Pak Hendra, jangan bercanda. Anda saja tidak yakin. Menantu pecundang seperti saya, mana mungkin melawannya? Para tokoh penting di Kota Bahari, semua pria. Wanita di sekitar mereka tak sembarangan. Tapi kau beda. Kau menantu tunggal dari Lingga Pratama. Lagi pula, kau juga punya julukan menantu pecundang. Mana ada wanita yang mau repot-repot menjilat? Anda agak meremehkanku. Meskipun saya menantu pecundang, tapi setidaknya saya juga elit keluarga Pratama. Kau tak kenal Perkumpulan Merah. Yang mereka mau bukan anak kaya biasa, tapi pria berkuasa. Kau dulu tak masuk radar Tuan Ketiga. Tapi sekarang, belum tentu. Dari bakat bisnis yang kau tunjukkan, sudah melampaui Rizky Pratama. Sekarang, kamu harus hati-hati. Terima kasih peringatannya Pak Hendra. Bibi, kau menyembunyikan diri dengan baik.
Makin menarik saja. Asosiasi Bisnis Kota Bahari akan berdiri 3 hari lagi. Nanti akan dipilihkan seseorang yang bisa saya percayai sebagai wakil ketua. Sekarang, saya sudah bisa memutuskan. Kenapa lihat saya? Jangan-jangan Anda mau saya jadi wakil ketua? Kenapa tidak? Kau cerdik, berbakat, dan punya cara. Yang terpenting, di sekitarmu tidak ada wanita perkumpulan merah. Kalau begitu, saya mau tanya Pak Hendra satu hal. Kalau saya jadi wakil ketua Asosiasi Bisnis Kota Bahari, apa keuntungannya? Uang, aku bawa 500 triliun. Aku tak bisa terus di Kota Bahari. Dana ini akan kuserahkan pada wakil ketua untuk kamu urus. Lagi pula, keluarga Pratama adalah perusahaan terbesar di Kota Bahari. Menurutmu perkumpulan merah akan melepaskanmu? Kamu terlihat, mereka tersembunyi. Aku percaya kamu pintar. Akan mengabaikan perkumpulan merah sebagai ancaman potensial. Anggap saja aku mohon. Apa? Ketua Asosiasi Bisnis Jalan Finansial bawa 500 triliun untuk kerjasama. Hendra Wijaya meminta semua elit teratas Kota Bahari ikut asosiasi ini. Berapapun harganya, kamu harus dapatkan undangan Asosiasi Bisnis Kota Bahari. Kamu jauh lebih hebat dari Aditya si pecundang itu. Jauh lebih hebat. Kenapa? Ku belum serius. Kamu sudah melunjak. Halo? Apa? Aku tahu. Mas Randy, ada apa? Hendra Wijaya mau buat asosiasi bisnis. Asosiasi ini, aku harus ikut. Oh, jadi dia orangnya yang selalu mau ke Kota Bahari, Raja Bisnis Jalan Finansial. Benar, itu dia. Kalau aku bisa ikut asosiasi bisnis Kota Bahari, aku bisa dapat bagian dari 500 triliun itu. Dapat bagian. 400 triliun. Kalau orang besar itu cuma meneteskan sedikit, itu sudah jumlah yang luar biasa. Kamu ini cuma tahu uang. Kalau bisa dekat dengan Ketua Hendra, nanti di Kota Bahari, aku jadi elit tertinggi. Halo, serahkan pusaka keluargaku. Tukar dengan undangan. Arif Wijaya, dulu kau hina aku. Kali ini, kau harus bayar 10 kali lipat. Mas Randy, jangan marah. Baik, kita lanjut. Ini dari Hendra Wijaya, undangannya. 3 hari lagi, Asosiasi Bisnis Kota Bahari akan diresmikan. Mereka butuh seorang wakil ketua eksekutif. Kalau kamu ambil kesempatan ini, kamu bisa dapat hak waris keluarga Pratama. Pengawal, bawa batu ke hidup. Hendra Wijaya sangat menjaga kesehatan. Aku sengaja habiskan banyak uang di luar negeri untuk memesan batu kehidupan ini. Dia pasti senang. Ditambah lagi, statusku sebagai pangeran keluarga Pratama, wakil ketua itu pasti milikku. Nanti, meski si tua bangka tak beri warisan, dia juga harus menghargai statusmu. Kalau dia tak mau, dan ku ambil paksa. Arif Wijaya, setelah jadi wakil ketua, akan ku buat kau seperti anjing merangkak memohon padaku. Hebat sekali acara ini. Lihat saja siapa yang mengatur. Hanya orang besar seperti Hendra Wijaya yang bisa mengundang para elit Kota Bahari. Ini akan menjadi asosiasi bisnis tertinggi sepanjang masa. Mas Randy, kalau kamu jadi wakil ketua, kamu akan jadi elit tertinggi Kota Bahari. Angkat sedikit kaki, seluruh Kota Bahari akan gemetar. Menjadi wakil ketua bukan tidak mungkin. Dengan kemampuanku, cepat atau lambat, pasti akan dihargai oleh Ketua Hendra. Mas Randy, kamu hebat banget. Kalau gitu malam ini, ajak sahabatmu. Kita bertiga. Rasa kamu. Mas Rizky, Anda datang. Mas Rizky. Randy, kamu ikut asosiasi bisnis juga? Iya, Ketua Hendra yang undang aku. Bagus, bagus. Nanti saat pemilihan wakil ketua, ingat, pilih aku. Kenapa? Kamu juga mau jadi wakil ketua? Arif Wijaya. Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu juga ikut asosiasi bisnis ini? Kenapa?
Kalian dua pecundang, bisa datang. Aku kok nggak boleh? Kamu bilang siapa pecundang? Arif Wijaya. Jangan sombong. Kalau aku jadi wakil ketua, kukaukan kau menderita. Randy Hartono. Kamu pikir bisa jadi wakil ketua? Selera ketua Hendra gak mungkin salah. Kalian juga mau jadi wakil ketua? Wakil ketuanya sudah ada. Apa? Nggak mungkin. Mustahil. Memangnya kenapa? Masih banyak yang kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu info karena kamu nggak pantas dapat info internal. Kalau gitu, siapa orangnya? Aku. Hei, kamu tahu orang seperti apa yang bisa jadi wakil ketua? Cuma karena kamu cuma anak mas? Kamu nggak akan bisa masuk. Kamu punya ini? Ini apa? Undangan aja nggak kenal. Masih bilang jadi wakil ketua. Aku, wakil ketua, sebagai tuan rumah. Masa butuh undangan? Arif Wijaya. Aku salut banget sama orang yang sok jago, ketahuan. Tapi masih bisa nggak malu dan terus berakting. Buat apa aku ikut main sama kalian? Jabatan wakil ketua ini, Hendra Wijaya yang mohon aku. Kamu bilang apa? Ku bilang jabatan ini, Hendra Wijaya yang mohon aku. Kamu sudah gila ya? Ketua Hendra itu siapa? Kalau Ketua Hendra saja bergetar, seluruh kota Bahari akan gempa. Dia mohon kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena keluarga Pratama yang jadi sandaranmu, kamu tak pantas di sini bicara sama aku. Jangan pikir kenal Dimas Pradana sudah hebat. Soal bakat dan kemampuan, kamu tak sebanding dengan sehelai rambut Mas Randy. Tenang sayang, setelah aku jadi wakil ketua, bahkan Dimas Pradana di depanku hanyalah agen kecil. Jujur, kamu cuma pamer untuk menutupi harga diri sebelummu. Iya. Terima kasih Ketua Arif sudah hadir di acara hari ini. Ketua Arif, ini aktor bayaranmu. Kelihatannya biasa saja. Dari mana si pengemis ini? Siapa ini? Saya Rizky Pratama. Saya bukan cari kamu. Kamu tak pantas mencariku. Omongannya besar juga. Kamu, orang rendahan, cuma bisa pamer dengan uang Arif Wijaya. Bisa berdiri di sini dan bicara denganku. Sudah anugerah bagimu. Dulu, kamu tak pantas mendekatiku. Kok Lingga Pratama bisa melahirkan anak seperti kamu yang sombong dan arogan? Dasar tidak tahu diri. Beraninya menyebut nama ayahku. Dasar tua bangka. Dengar ya, jangan kira ada Arif Wijaya membela. Dia sudah menyinggung Ketua Hendra. Dia sudah tak bisa menolong dirinya. Kalau tahu diri, enyah sana. Kalau tidak, aku bunuh kau. Halo, Bu Sekretaris Sinta. Halo? Saya Randy Hartono yang kemarin mengantar hadiah. Terima kasih atas undangannya. Biar saya bisa hadir di Asosiasi Bisnis Kota Bahari. Di antara semua orang di sini, hanya status saya yang layak diterima langsung oleh Bu Sekretaris Sinta. Bu Sekretaris Sinta, Anda datang menjemput saya kan? Saya dari konglomerat utama Kota Bahari, Wakil Direktur Pratama Group, Rizky Pratama. Sekarang saya yang memimpin Pratama Group. Kau, Bu Sinta, orang ini penipu. Dia sewa tua bangka ini untuk akting. Dia bahkan bilang Ketua Hendra harus memohon padanya. Tadi kamu bilang mau bunuh siapa? Berani-beraninya kamu lancang. Aku telepon sekarang. Akan kubuat kau hancur. Mas Randy, jangan marah. Nanti kita kan mau maju jadi wakil ketua. Dasar. Kalau tak mau mati, nyah. Ketua Hendra, Wakil Ketua Arif, rapatnya sudah siap. Ketua! Tadi kamu mau bunuh siapa? Ketua, ini pasti salah paham. Salah paham? Di sini tak ada salah paham. Aku lihat jelas, kamu mau membunuhku. Ketua, aku mohon, beri saya kesempatan untuk setia pada Anda, ya? Setia? Badan tua ini tak sanggup. Bawa pergi. Jangan! Ketua, beri saya kesempatan, Ketua! Ketua, beri saya kesempatan, Ketua. Mas Rizky, kau juga punya masalah denganku. Ketua Hendra, saya salah tadi. Saya minta maaf. Demi Lingga Pratama, saya takkan meladenimu anak muda. Wakil Ketua Arif, silakan. Ketua Hendra, silakan. Bu Sekretaris Sinta, silakan.
Tadi, Ibu Sinta sudah menjelaskan tentang Perkumpulan Merah. Asosiasi Bisnis Kota Bahari didirikan untuk kerjasama internal dan lawan eksternal. Setelah menjadi anggota, kamu akan mendapat dukungan dana. Total dana adalah 500 triliun. Semua orang di sini adalah elit Kota Bahari. Semuanya kenal saya. Asal mereka semua mendukung saya jadi wakil ketua, kalaupun Ketua Hendra mendukung Arif, dia pasti harus mempertimbangkan pengaruh para elit Kota Bahari. Karena saya pribadi takkan lama di Kota Bahari, urusan sehari-hari asosiasi akan diserahkan pada wakil ketua. Wakil ketua ini calonnya, menurut saya, tak ada yang lebih cocok dari saya, Rizky Pratama. Bagaimana menurut kalian? Mas Rizky jadi wakil ketua. Aku setuju. Aku juga setuju. Semuanya. Sudah ada calon wakil ketua. Dia adalah orang di sebelahku, Arif Wijaya. Arif Wijaya di Kota Bahari bertahun-tahun, tapi aku tak pernah dengar namanya. Pasti kamu pernah dengar. Dia itu menantu Mas Rizky. Pantas saja namanya familiar. Ternyata dia, si pecundang yang hidup dari istri. Ketua Hendra, kamu nggak akan pilih pecundang ini jadi wakil ketua, kan? Kalau mau memutuskan sendiri, langsung saja beritahu kami. Beres, kan? Aku sudah berbisnis di Kota Bahari bertahun-tahun. Jabatan Pangeran Rizky bukan untuk main-main. Dasar menantu. Memangnya kamu bisa apa? Kemampuan Arif Wijaya, saya sangat menghargainya. Ketua Hendra, apa kemampuannya? Tunjukkan saja. Jangan-jangan karena bisa melayani pria, jadi nyaman sekali, kan? Saya baru di Pratama Corp setengah bulan. Saya beli dengan 100 miliar lahan-lahan utama desa utara. Tak sampai sehari, 100 miliar jadi 2 triliun. Kalau Arif Wijaya ini pecundang, lalu kalian semua, memangnya kalian itu apa? Lahan utama desa utara, kamu yang beli, bukan dari tangan Lingga Pratama. Katanya anak perusahaan Pratama Group, Pesona Film, sudah ganti pimpinan, namanya Wang. Baru naik, langsung bikin sinetron pendek viral. Itu kamu. Pimpinan Pesona Film. Benar, saya. Bapak Mulyadi dari Samudra Film, kan? Bukannya Bapak selalu mau traktir saya makan? Orang seperti saya mana pantas duduk bersebelahan? Saya nggak pantas, kan? Papa Purnama dari grup lautan, kan? Apa lupa dulu bagaimana Bapak telepon saya? Memohon saya agar menjual lahan utama desa utara kepada Bapak. Bapak bahkan telepon ayah saya, Lingga Pratama. Bilang apa? Ingin membayar saya puluhan juta untuk merekrut saya ke grup Bapak. Orang seperti saya tidak perlu... Benar kan? Saya tak ada hubungan denganmu. Ibu Zahra dari grup Angin Panjang. Bapak berbisnis ilegal. Saya tak berani ada hubungan dengan Bapak. Jangan asal bicara. Saya berbisnis giok. Itu legal. Di segitiga emas Asia Tenggara, ada desa bernama Desa Aman. Bapak tak mau orang lain tahu apa yang ada di desa itu. Mas Arif, ampuni saya. Saya ini hanya cari makan saja. Orang sepertimu, nggak perlu saya turun tangan. Tak sampai sebulan, hukum akan menghukummu. Hari ini saya usul Mas Arif jadi wakil ketua. Siapapun yang menentang, berarti melawan saya. Ini Bapak Rizal dari industri kuliner. Oh, sejauh aku tahu, di industri kuliner ini banyak triknya ya. Pilihan wakil ketua Kota Bahari. Hanya Mas Arif yang muda dan mampu. Saya setuju Mas Arif menjabat. Saya setuju Mas Arif menjabat. Kalian dasar pengkhianat. Mas Rizky, Maksudmu apa? Kapan saya dapat keuntungan darimu? Rizky, kita hanya berurusan bisnis. Pemilihan wakil ketua asosiasi, urusan sebesar ini tentu saja terpisah. Kita panggil kamu Mas Rizky, kamu jadi sombong ya? Aku Bapak Rizal, nggak tertipu. Baik. Awas kalian semua. Dasar Kongyong. Siapa lagi yang mau bicara pribadi denganku? Karena semua mendukung Arif Wijaya dan tidak ada yang menentang, maka saya umumkan Asosiasi Bisnis Kota Bahari resmi berdiri. Arif Wijaya menjabat sebagai wakil ketua. Baik. Jangan minum lagi. Aku nggak terpilih jadi wakil ketua.
Arif menang. Hak waris keluarga Pratama habislah. Beraninya kamu pukul aku. Cuma gagal sedikit, langsung hancur. Dasar tak berguna. Aku tak berguna. Lalu kamu, Putri Zara, apa? Tanpa aku, dengan kemampuanmu yang tak berguna itu, mana bisa jadi wakil direktur? Semua bisnismu itu, semua aku yang urus. Orang sepertimu, yang bahkan SMP tak lulus, pasti tak bisa makan enak. Jangan sok suci. Kamu juga butuh aku, boneka ini, untuk merebut warisan Pratama. Aku butuh kamu untuk naik status. Kita sama saja. Kalau aku hancur, kamu juga ikut. Jangan ancam aku. Itu kamu. Aku itu aku. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, ambil semua uangmu, pergi ke luar negeri dan jangan pernah kembali. Kedua, ikut aku temui Tuan Ketiga. Tuan Ketiga, Perkumpulan Merah. Ternyata kamu orangnya Tuan Ketiga. Pantas saja. Kalau kamu pilih jalan kedua, apa bisa dari Tuan Ketiga kamu kembali hidup? Tergantung kemampuanmu sendiri. Baik, aku ikut. Bibi, apa yang harus kulakukan? Singkirkan harga dirimu. Jadi simpanan Tuan Ketiga. Perlu begini. Jalan. Dalam, berbuat baik. Kalau tidak, kamu takkan keluar dari kamar ini. Di sini, bicara padaku sambil berlutut. Baik. Ceritalah, Arif Wijaya. Dia cuma pecundang. Aku tak tahu. Belakangan ini, dia seperti orang lain. Kau ada kesempatan, apa kamu mau membunuhnya sendiri? Mau. Mohon Tuan Ketiga, beri saya kesempatan untuk setia pada Anda. Kakiku Kotoro. Biasalah. Mas Arif, mobilnya bermasalah. Sudah hubungi bengkel mobil resmi. Tunggu sebentar. Sudah siapkan mobil lain. Sebentar lagi sampai. Kasih kunci mobilmu. Aku pulang pakai mobilmu. Kamu tunggu di sini. Tunggu orang bengkel mobil resmi. Mas Arif, mobil ini agak tua ya. Nggak apa-apa. Kasih aku. Cepatnya, dengan mobil rongsokmu. Apa? Aku bilang, mobil rongsokmu itu, cepatnya. Maksudmu apa? Sini, turun. Sini, cepat. Dasar bocah, nggak ngerti omongan ya. Ku bilang, cepatnya dengan mobil rongsokmu. Tempat parkir ini aku ambil. Kenapa? Kenapa? Tahu siapa Kak Fajar kami? Lihat baik-baik. Siapa? Nggak kenal. Kak Fajar aja nggak kenal. Filem pendek, tahu kan? Film pendek? Kak Fajar kami, Fajar Gunawan. Bintang top pesona filem. Cari saja di internet sekarang. Yang muncul pasti Kak Fajar kami. Hei, satu hal lagi. Bos pesona filmku, Mas Arif Wijaya. Siapa? Orang rendahan sepertimu, wajar nggak tahu. Tapi Rizky Pratama, kamu pasti tahu kan? Mantan pangeran utama Kota Bahari. Kalau dia ketemu bos kami, nggak berani ngomong apa-apa. Kamu kenal Arif Wijaya? Kakak sepupu Kak Fajar kami, wakil direktur pesona film. Jadi Kak Fajar kenal Mas Arif Wijaya kan? Aku Arif Wijaya. Arif. Apaan? Berani bicara lagi. Kupukul kau. Hei, jangan buang waktu. Kakak sepupuku bilang ada urusan. Mas Arif segera ke kantor. Sial bertemu kamu. Lihat kamu, sudah menghabiskan waktu kami. Bayar. Aku yang harus bayar. Tahu nggak, Kak Fajar, kami uangnya hitung per detik. Naik mobil rongsok, dia mampu bayar. Nggak mampu bayar ya? Ambil saja mobilnya. Migan, mobil ini kami ambil. Ulahmu sendiri. Berani-beraninya melawan kami. Pikirkan baik-baik. Mudah ambil mobilnya, tapi mau kembalikan lebih susah dari mati.
Wah, keren banget. Kaget aku sih. Dari mana kamu punya nyali? Masih mau kami kembalikan? Siapapun yang kamu kenal di Kota Bahari, nggak ada masalah yang Mas Arif Wijaya tak bisa selesaikan. Dasar payah, gak berani ngomong. Kenapa? Hari ini nggak bisa jemput aku. Kok kamu bawa mobil ini pulang? Pak Putra, bawa pulang apanya? Ini ganti rugi dari orang lain buat Kak Fajar. Ini mobil kantor kita. Kamu nggak salah kan? Benar, platnya 09 DOF. Tadi siang aku yang bawa keluar. Pasti. Mana mungkin salah? Kalian ini ngapain sih? Bukan, Pak. Pak pinjamkan mobil ini ke siapa? Bapak Arif. Bapak Arif yang mana? Memangnya Bapak Arif yang mana lagi? Bos besar Mas Arif. Tadi siang, mobil Mas Arif mogok. Supirnya bawa ke bengkel. Suruh aku siapkan mobil. Kok kamu berkeringat begitu? Nggak apa-apa. Agak panas. Mas Arif itu gimana rupa? Mana aku tahu. Aku kasih kunci ke supir, lalu aku langsung balik. Saya Arif Wijaya. Arif apaan sih? Berani bicara lagi. Habis kamu bangsat. Nggak ada sinyal. Oh. Aneh banget. Kak, karirku lagi naik. Drama selanjutnya, kamu harus bikin aku terus jadi pemeran utama. Sudah berapa kali ku bilang di kantor jangan panggil aku kakak. Aduh, di sini kan cuma kita berdua. Kalau gitu, ingat baik-baik. Kalau sampai ketahuan soal hubungan kita. Tenang, aku tahu batasnya. Soal pemeran utama, selama ada aku, kamu akan jadi aktor terpopuler di Pesona Film. Aku tahu, kakak paling baik sama aku. Cih, ini kan kantor. Bosnya sebentar lagi datang. Bosnya Mas Arif. Jadi, kalau aku bisa membuatnya senang, aku bisa gantiin Putri Susi jadi orang paling populer di sini. Fajar, aku peringatkan kamu. Putri Susi itu orang bos. Jangan ada niat macam-macam. Ternyata rumornya bener. Kukira itu sengaja dilepasin buat heboh. Ternyata aku meremehkan jalang ini. Sayang, kita makan bareng. Kak, jangan marah tuh. Aku salah. Sekarang kamu juga sudah punya prestasi. Nanti ku bawa kamu ketemu bos. Oke. Aku siap-siap dulu. Bos sebesar itu, aku kasih apa ya? Aku baru beli mobil mewah. Gimana? Uangmu cuma segitu. Dia itu orang Pratama. Dia nggak peduli. Pikirkan saja cara untungkan perusahaan. Bu Anissa, Pak Arif sudah di kantor. Beliau minta ibu bawa datanya. Beliau juga minta Fajar Gunawan ikut. Kalian berdua ke sana bareng saja. Bos malah mau bertemu kamu. Pasti dia mengakui prestasimu. Ini hal baik, kamu ke sana dulu. Aku urus dulu datanya. Aku segera ikut. Oke. Menarik. Menarik. Hebat juga kamu ya. Berani-beraninya ke sini. Kenapa? Kamu mau mengadu? Kamu bilang kenal pejabat tinggi. Wakil direktur. Kebetulan, aku juga kenal wakil direktur. Apa? Kamu juga kena pejabat tinggi? Hebat juga kamu. Aku takut banget nih. Belum tahu ya, di perusahaan ini cuma ada satu pejabat tinggi. Itu sepupuku, Putri Anissa. Bagaimana kamu tahu sepupumu pasti akan membantumu? Bukannya membantuku. Aku nggak salah dengar kan? Maksudmu sepupuku akan membelamu, membantumu, bukan aku. Minta maaf sekarang. Polisi sepatuku. Kamu masih punya kesempatan. Aku, bintang besar, harus polisi sepatumu? Kamu pikir kamu siapa? Hari ini akan kubelajarkan padamu bagaimana orang rendahan harus hidup dengan tunduk. Hentikan! Kak, dia mau mengadu. Dia bilang kenal kakak. Dia bilang kakak pilih dia, bukan aku. Kenapa kakak mukul aku? Mukul aku demi orang luar. Orang luar? Fajar Gunawan, kamu gila? Dia cuma preman rendahan. Dia cuma pakai mobil rongsokan. Bos, Fajar tidak tahu diri. Dia lancang pada Anda. Bos? Arif Wijaya? Gak mungkin. Ini mustahil. Cepat lutut dan minta maaf.
Jangan, aku tak sanggup. Maaf dari bintang besar, pengawal. Aduh, Mas Arif, aku buta. Anissa, kamu tak jadi wakil direktur. Jabatan itu untuk Putri Ayu. Seret dia pergi. Katanya Mas Arif kejam. Kalau jatuh ke tangannya, mati atau cacat. Mas Arif, beri aku kesempatan. Aku lap. Anissa diam-diam menjual data internal perusahaan. Fajar Gunawan. Fajar Gunawan. Ngapain? Dia dikendali ke orang. Fajar Gunawan. Soal ini, berani bicara lagi, di Kota Bahari, kamu tak akan punya tempat lagi. Yang lain, keluar. Katakan semua yang kau tahu. Aku akan memaafkanmu. Aku akan membiarkanmu terus jadi bintang besar. Berani bicara lagi, kamu pasti mati. Aku mau kasih tahu satu hal. Aku tahu banyak soal tuan ketiga. Sebagai wakil ketua Asosiasi Bisnis Kota Bahari, tentu aku bisa melindungimu. Tenang. Aku bicara. Benar, tuan ketiga yang mengendalikannya. Tuan ketiga menguasai semua sumber daya dan ekonomi Kota Bahari. Kalau aku bisa jadi anak buah tuan ketiga, aku akan menjadi bintang terpopuler di Kota Bahari. Pernah lihat tuan ketiga? Aku belum pantas. Kamu pikir aku akan bicara? Kamu cuma wakil direktur. Bahkan untuk tuan ketiga, kamu tak pantas jadi pion. Jadi anjing pun tak pantas. Kamu cuma pantas jadi anjing Putri Zara. Ternyata kamu tahu semua ya? Lihat, teleponnya datang kan? Hello, Bibi. Jangan tanya, kamu tak akan dapat apa-apa. Aku baru mulai, kamu sudah tahu. Informasinya cepat juga. Kamu temui aku, kita bicara berdua. Boleh. Di mana? Kondisi pasien sekarang sangat tidak stabil. Kondisinya bisa memburuk sewaktu-waktu. Bapak, jangan lama-lama di sini. Baik, ini ayah saya. Aku sebentar saja. Kalau ada keadaan darurat, langsung hubungi saya. Aku anak angkatmu. Kamu gak percaya sama aku. Semua saham Pratama Group kamu kasih ke cucumu. Orang pelihara anjing masih dikasih makan. Baru aku, tertua bangga, gak dikasih apa. Lama ini demi kamu, aku sudah banyak berkorban dan menderita banyak. Aku bahkan lebih buruk dari... Nah kau tak adil. Mensalahkan aku tak adil. Karena Arif takkan melepaskan. Sebelum aku mati, aku harus ikut mati. Halo? Aku langsung pulang. Ida apa? Tuan Pratama sekarat. Pasien sudah tidak ada tanda hidup. Semoga sabar. Menurut wasiat Bapak Pratama, semua hartanya dan sahamnya dilawakkan pada cucunya, Putra Wijaya. Sebelum Putra Wijaya dewasa, akan dikelola oleh ayahnya, Arif Wijaya. Bapak Arif, ini dokumennya. Silakan diperiksa. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Rizky mana? Lingga Pratama sudah serahkan semua hartanya padamu. Menurutmu, dia masih akan di sini? Semoga sabar. Kamu siapa? Saya diutus pemimpin Gunung Agung untuk melihat Tuan Tua Pratama. Juga untuk bertemu Bapak Arif. Saya tak kenal kamu. Saya juga tak tahu apa-apa soal pemimpin Gunung Agung. Saya Dewi Santoso. Soal pemimpin Gunung Agung, saat kita bertemu lagi nanti, akan saya jelaskan.
Sekarang tinggal satu kerabat saja. Mas Arif, di depan ada kecelakaan. Cek saja. Baik. Randy! Randy! Bukan aku. Aku. Arif, dasar bocah. Akhirnya kau juga. Kamu cuma bisa begini, cara rendahan. Arif, jangan sombong. Nanti tuan ketiga datang, itulah akhirmu. Rizky, siapa suruh kami menangkapnya? Tuan ketiga. Rizky, beraninya bertindak sendiri. Aku tak suka orang yang tak bisa dikendalikan. Terit pergi. Baik. Tuan ketiga, ampuni aku. Aku hanya ingin membantu anda. Beraninya kau menebak keinginanku, tapi aku tak suka. Sirik pergi. Tuan ketiga, ampuni aku. Tuan ketiga, aku takkan berani lagi. Tuan ketiga. Perkumpulan merah. Tuan ketiga. Tadi kamu takut ya? Wajahmu ganteng. Jadilah simpananku. Aku suka banget sama kamu. Kamu gak pantas. Beraninya bicara begitu pada tuan ketiga. Kamu juga mau diusir ya? Hamba tak berani. Semua orang sebelum bertemu aku sudah gemetar. Kamu yang pertama yang berani bicara begitu. Tapi... Pria keras kepala sepertimu, aku belum pernah mainin. Aku jadi makin suka sama kamu ya. Kelak akan ku buat kau berlutut dengan rela jadi budak simpananku untuk ku permainkan. Bagas Santoso, beraninya kamu. Beraninya menyuruh pangeran berlutut. Bagas Santoso, beraninya kamu. Berani-beraninya kau buat pangeran. Kalau mau, hari ini untuk Gunung Agung akan ku bersihkan. Dewi Santoso, kenapa begitu saja sudah marah besar? Dia kan cuma pria biasa. Kalau suka, ku berikan saja. Dasar tak tahu diri. Bandat Gunung Agung. Cepat, lepaskan pangeran. Pangeran, mandat ini menguasai seluruh perkumpulan Gunung Agung. Mandat ini sama dengan pemimpin Gunung Agung. Perkumpulan Gunung Agung yang paling misterius di dunia. Benar. Dan pemimpin Gunung Agung generasi ke-9 yang baru adalah istri Anda, Putri Lestari. Lestari, hamba dari tim Gunung Agung. Dewi Santoso. Dan ini, dia Bagas Santoso. Anda memegang mandat Gunung Agung dan juga Pangeran Gunung Agung. Kami semua harus patuh pada Anda. Istriku sekarang di mana? Hamba tak tahu. Pemimpin Gunung Agung sudah menguasai Gunung Agung di momen kritis. Belum bisa kembali. Kalian bangunlah. Meskipun pemimpin tak bisa meninggalkan Gunung Agung, tapi bisa bicara dengan Anda. Halo, Lestari. Kamu, Bagaimana anak kita? Lewati gunung ini akan sampai segitiga emas. Arif Wijaya kembali untuk membalas dendam.